Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkahnya juga kita bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan ta'lim subuh kita. Bersyukur kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang dan juga kesempatan. Dan yang paling patut kita syukuri yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu agama, di mana nikmat ini nikmat yang paling berharga yang harus kita jaga hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah mengikuti sunnah Nabi semaksimal yang kita bisa, semampu yang kita bisa, dan kita mohon ampun atas hal-hal yang kita belum bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita diberi kesempatan Allah untuk mendapat syafaat dari beliau, bisa minum di telaga Al-Kautsar yang siapa minumnya seteguk tidak akan haus selama-lamanya. Dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul di surganya Allah serta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kaji kita lanjutkan. Judul besarnya kita adalah hakikat penciptaan alam dan penciptaan manusia. Hari ini kita masuk bab yang ketiga, ya, bab yang ketiga atau bagian yang ketiga dari kajian hakikat penciptaan alam dan manusia. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa tujuan penciptaan manusia, sebelumnya kan kita sudah bahas tujuan penciptaan alam semesta. Itu ada dua. Nah, sekarang kita masuk kepada tujuan penciptaan manusia. Yang pertama, kemarin kita sudah bahas bahwa manusia itu diciptakan tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Yang kemarin menjadi pertanyaan, mengapa harus untuk ibadah? Itu kan kemarin kita udah jawab bahwa tujuan Allah menciptakan alam semesta itu yang keduanya agar makhluknya atau alam ini bisa merasakan kebaikan Allah, yaitu sifat rahmannya. Nah, khusus untuk manusia tidak cukup hanya rahmannya saja. Allah menginginkan juga kita mendapatkan rahimnya, sifat rahmatnya, ya, sifat rahimnya. Kan kemarin kita bahas, ya, sifat utama Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, untuk bisa mendapatkan Ar-Rahim ini harus melalui ibadah. Makanya kalau ada makhluk atau manusia yang tidak mau ibadah kepada Allah, ini khususnya manusia dan jin, selain itu pasti akan ibadah karena mereka tidak punya pilihan untuk menolak. Jin dan manusialah yang diberi kesempatan untuk free will, ya, kehendak bebas untuk menerima tawaan atau juga menolak. Makanya makhluk yang lain itu selain jin dan manusia itu enggak mendapat rahimnya Allah, hanya rahmannya saja.
Nah, khusus untuk jin dan manusia, untuk mendapatkan rahim Allah itu harus melalui ibadah. Makanya Allah ciptakan kita untuk ibadah itu agar kita mendapatkan rahimnya. Orang kafir, orang zalim itu dapat rahmat Allah, tetap diberi hidup, tetap diberi makan, tetap diberi tenaga, kesehatan, pikiran, akal, dan sebagainya. Tapi mereka tidak mendapat hidayah, mereka nggak dapat pengampunan, mereka nggak dapat pertolongan, perlindungan, penjagaan. Bahkan di akhirat nanti mereka tidak dimasukkan ke dalam surga. Jadi oleh karena itu, agar kita bisa mendapatkan kebaikan Allah yang lengkap, kalau dalam Al-Quran dikatakan kiflataini mir rahmatih, dua bagian dari rahmatnya, yaitu rahman dan rahimnya. Kita disuruh beriman, beribadah, bertakwa, yang kemarin kita sudah bahas dalam surat ke-57 Al-Hadid ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflataini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ujung ayat itu, wallahu ghafurur rahim. Baik orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aminu bi rasulih, dan berimanlah kepada rasulnya, maksudnya Nabi Muhammad. Yu'tikum kiflatain min rahmatih, pasti dia akan memberikan dua bagian dari rahmatnya. Dan mengatakan dua bagian itu nikmat rahmat dunia, rahmat akhirat. Ada juga memahami dua rahmat itu rahman dan rahimnya. Lengkap kita dapat rahmatnya. Nah, di samping dapat rahimnya itu apa itu? Wa ja'alakum nuron, dia berikan cahaya dalam kehidupan kalian, tamshu nabihi, baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat nanti orang kegelapan, kita terang. Orang nggak bisa jalan, tabrak-tabrakan, kita jalannya dengan bagus karena kita diberi cahaya, nampak jalan itu. Itu bagian dari sifat rahimnya Allah. Wa yaghfir lakum, dan diampunkan dosa-dosa kalian. Itu juga sifat rahimnya. Selain orang beriman nggak akan dapat itu. Nggak dapat rahimnya, nggak dapat cahayanya, nggak dapat pengampunannya. Makanya ujung ayat itu wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun atas segala dosa-dosa kita dan rahimun kepada kita orang-orang beriman. Bil mu'minina raufur rahim. Itu yang kemarin kita sudah bahas. Nah, tujuan penciptaan yang kedua itu adalah ujian. Jadi kita diciptakan untuk diuji. Ini ada hubungannya dengan tujuan yang pertama. Tujuan pertama untuk ibadah manusia itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan ibadah dia mendapatkan rahim Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kedua diuji. Loh, kenapa mesti diuji? Apa nggak cukup ibadah doang? Nah, ini saling berkaitan. Saya bilang kemarin saling berkaitan. Gunanya diuji, gunanya ujian supaya, nah disitulah keadilan Allah. Kalau nggak ada ujiannya, ya semua manusia ataupun jin ya ibadah pasti. Kalau nggak ada ujiannya, ujian itu bahasa kita sederhananya ya hambatan termasuk di dalam ujian itu. Ya kalau nggak ada ujiannya, ya manusia ini ya ibadah semuanya. Jin itu kalau nggak ada ujiannya ya ibadah semuanya. Nggak ada yang membangkang, nggak ada yang menolak. Ya kalau nggak ada ujiannya.
Justru ujian ini diberikan Allah untuk memastikan siapa yang benar ibadahnya, siapa yang enggak benar ibadahnya. Itu gunanya ujian. Apakah dengan ujian manusia akan ibadah terus? Atau sebaliknya, gara-gara ujian manusia enggak ibadah? Dengan segala macam bentuk ujian, nanti kita bahas apa aja bentuk ujian. Ya kalau nggak ada ujiannya Pak, bangun tidur gampang banget, buka mata gampang banget, jalan ke masjid gampang banget, sholat, punya uang gampang banget, sedekah, gampang banget mengendalikan hawa nafsu, gampang banget berbuat baik, nggak bisa berbuat jahat, enak banget bikin baik, nggak suka bikin jahat. Ya kan kalau gini ya semua orang pasti baik, semua orang pasti soleh. Justrunya ujian itu yang membuat orang bener nggak ibadah. Nah, bapak-bapak hadir ke tempat ini kan bukan 1-2 ujian ini. Bisa hadir di sini nih. Bukan 1-2 ujian. Ini yang lulus-lulus nih, banyak yang nggak lulus di luar sana. Ujian bangunnya, ujian dinginnya, ujian jalannya, ujian malasnya, ujian sibuknya. Ya kan, bukan 1-2 ujian dia bisa nyampe kemari ini. Bisa taklim pula lagi. Bukan mudah juga itu ujiannya itu. Jadi kalau tak ada lah ujian, ya semua orang ibadah. Orang kafir itu mengapa dia kafir kan karena gara-gara ujian. Orang zalim itu dia zalim ya gara-gara ujian. Kalau nggak ada ujian dia beriman juga orang itu. Ya. Jadi murninya ketahuan ya, disitulah keadilan Allah. Kalau tak ada ujian ya Allah nggak adil dong. Ya semua orang pasti dapat rahimnya. Semua orang ibadah. Bandit bisa sholat dengan baik, orang baik bisa sholat dengan baik. Bajingan sedekahnya banget, bajingan hatinya bersih, bajingan banyak membantu orang, sholat malamnya mantap. Terus orang soleh kayak gitu juga loh. Sekarang bedanya apa? Kalau tak ada ujian. Makanya ujian itu nanti menentukan juga level-levelnya apa? Levelingnya. Makanya kan ditiru oleh manusia juga kan bentuk ujian ini. Adanya SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, adanya leveling itu kan mesti melalui apa? Mesti melalui apa? Ujian. Jangankan di dalam sekolah, mau masuk sekolah aja pakai ujian, pakai tes. Mau sekolah unggul, mau sekolah abal-abal, ada tesnya. Maka yang nggak pakai tes itu ya ijazahnya abal-abal. Nggak pakai tes itu Pak, itu abal-abal itu pasti. Bahkan kadang-kadang nggak ada ijazahnya juga. Lulus dia nggak pakai ijazah, bingung kita. Makanya otaknya nggak ada isinya karena nggak ada ujiannya. Kemampuannya nggak ada, nggak ada ujian. Jadi leveling itu kan adanya gara-gara lulus tidak lulus ditentukan oleh ujian, bagus tidak bagus gara-gara ujian. Leveling itu pun ya gara-gara ujian. Itu aja manusia itu kan mengambil
Dari konsep Allah menguji manusia, ya manusia menguji sesamanya juga untuk mengetahui kualitas seseorang. Balik kita pada tadi. Jadi, termasuk ta'lim ini kan ujian juga. Ada yang bisa dengar, ada yang tidur, kan? Nah, ini ujian juga. Ini ujian. Bisa melek terus itu ujian, maka pahalanya gede. Ujian ngantuk, ujian capek, ujian sibuk, ujian semua. Jadi kalau tak ada ujian ini, semua orang akan ya sama, semua akan taat, semua akan baik, semua akan soleh, semua akan beriman. Loh kalau gitu, di mana sifat keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau semua sama, yang saya bilang kemarin, semua masuk surga, bajingan masuk surga, bandit masuk surga, koruptor masuk surga, orang kafir masuk surga, orang beriman, orang soleh pun masuk surga. Ini akan kacau dunia nih. Ya bagus jadi bandit aja semuanya kan, orang sama-sama masuk surga juga kok. Mana lebih enak, jadi bandit atau jadi orang soleh? Ya jadi bandit lah, bebas. Makan apa aja boleh dimakan, bikin apa aja boleh dibikin, nengok apa aja boleh nengok, ngomong apa aja boleh diomongin. Kan lebih enak, lebih free. Daripada orang soleh, orang beriman, makan diatur, harus halalan, thayyiban, nggak boleh berlebih-lebihan, ngomong diatur, kerja diatur, hidup diatur, perilaku diatur, kan gak enak. Lah kalau lah sama aja hasilnya, mana mungkin bapak mau kayak gini nih? Betul. Ujian itulah yang membedakan nanti manusia itu. Pantas mereka dapat rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang keempat dari sisi penciptaan manusia, yang kedua dari sisi penciptaan manusia, apa tujuan manusia diciptakan yang kedua? Untuk diuji, untuk membedakan manusia itu siapa yang taat, siapa yang imannya benar, siapa yang ibadahnya betul-betul datang dari dalam. Karena ibadah itu akan sempurna, akan lengkap kalau datangnya dari dalam. Itu melewati ujian. Itu sedikit sebagai pengantar. Kita masuk kepada yang lebih luas lagi. Mungkin Bapak pernah bertanya, atau mungkin pernah dengar. Ini sering Pak, kalau kita punya anak mungkin anak kita pernah nanya gitu. Makanya saya bilang kemarin itu, ya belajarlah dengan baik. Generasi kita sekarang ini generasi yang ngeri kali pertanyaan-pertanyaan. Yang saya bilang kemarin, banyak anak-anak muda sekarang yang agnostik, bukan ateis Pak, agnostik. Agnostik itu percaya Tuhan, percaya adanya Tuhan, tapi tak percaya sama agama-agama, termasuk Islam. Dia percaya Tuhan Pak, dia percaya ada yang menciptakan, dia percaya Tuhan itu ya memberi rezeki dan lain sebagainya, tapi dia nggak percaya agama. Mereka nggak percaya agama karena dia melihat agamanya nggak ada benernya semuanya. Termasuk mereka menganggap Islam pun demikian, banyak berantemnya, banyak ulama-ulama yang juga bikin zalim, bikin dosa, bikin maksiat. Apalagi di luar agama Islam. Jadi mereka mengambil contoh-contoh dikit, akhirnya mengambil kesimpulan berarti semua agama nggak benar. Terus pertanyaan-pertanyaan mereka pun tak terjawab oleh kita sebagai orang tua. Akhirnya mereka cari kebenaran ya bersama teman-temannya, di YouTube lah, di medsos lah, itulah cari kebenaran. Kenapa? Nanya sama orang tuanya nggak bisa jawab.
Yang kemarin saya bilang kan nggak bisa jawab orang tuanya. Mungkin pernah dengar pertanyaan. Ini pertanyaan mungkin simpel, pernah kan? Peristiwa perang di Palestina. Kenapa sih Allah biarin orang Palestina itu menderita terus? Padahal kan itu orang beriman. Kenapa orang Israel itu yang jelas zalimnya dibiarin menang terus? Coba jawab. Coba jawab. Atau ada pertanyaan lebih lagi, mengapa Allah membiarkan terjadinya pembunuhan, terjadinya peperangan, terjadinya pemerkosaan, terjadinya kezaliman? Kenapa sih dibiarin Allah? Pernah nggak ada anak nanya kayak gitu kan kita? Atau orang lain pernah? Kenapa dibiarin? Kenapa enggak Israel itu langsung matiin aja semuanya? Seperti umat-umat terdahulu, seperti kaum Ad, kaum Thamud, umat Nabi Nuh. Apa nggak habisin aja dah semua ada? Kok dibiarin Allah? Kezaliman itu ada, nampak. Coba, apa jawabannya? Ada yang mau ngasih jawaban? Kalau saya lebih senang itu interaktif. Ya, biar kira-kira paham nggak yang disampaikan. Mungkin ada dengan pertanyaan gitu, kok ada biarin? Coba ada yang mau jawab? Coba ada, nggak usah malu-malu Pak, belajar nggak usah malu-malu. Ada yang mau jawab? Kenapa? Dia biarkan kezaliman, kemaksiatan, kemungkaran. Katanya Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya kan gitu? Kenapa kezaliman dibiarin? Terus habis itu udah dibiarin, nanti di akhirat dia masih neraka lagi. Nah, itu pertanyaannya. Coba. Udah Tuhan biarkan kezaliman itu, kemungkaran itu, orang yang mengerjakan dibiarin. Nah, habis itu di akhirat ya dimasukin ke neraka. Katanya Tuhan Maha Adil, katanya Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kok kayak gitu? Itu akal mereka. Coba, ada yang bisa jawab, angkat tangan. Bagus, siapkan mic-nya. Kita belajar harus kayak gitu. Masa ustadz aja yang ditanya? Sekali-sekali ustadz nanya jamaah juga dong. Biar mikir juga jamaahnya kan gitu. Tuh, dari siapin mic itu. Coba, ini kita kayak di kelas aja kita, silakan menyampaikan pendapat. Gak ada pendapat yang salah. Jangan malu-malu. Silakan Pak. Biar Ustadz pengen dengar pemikiran jamaahnya juga. Ya. Kalau menurut saya kejadian itu memang untuk menguji kita dari manusia. Khususnya kita jangankan orang Islam. Di luar Islam kalau masih namanya manusia, lihat kejadian seperti itu tak peduli. Apalagi kita orang Islam. Karena mereka katakan kalau ada saudara kita di sana maka kita juga. Itu salah satu ujian dari kejadian itu adalah ujian dari kita pedulikan meskipun tempat kita bisa. Oke, boleh juga, bisa. Ada lagi yang lain mau ngasih pendapat? Gak usah malu-malu Pak. Ada yang ini gak ada cerita benar salah Pak ya. Jangan takut salah, namanya juga belajar. Ya, yang penting ini mengelaborasi. Ya silakan Pak, jangan malu jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi manusia itu sebenarnya juga diberikan pilihan. Artinya manusia itu tidak diciptakan 100% dia itu akan baik atau akan jahat, tapi dia diberikan suatu fitrah
untuk memilih apakah dia akan menempuh jalan yang benar, yang nantinya itu menuju ke surga, atau dia akan memilih jalan yang sesat, jalan yang tidak benar, yang nantinya itu menuju ke neraka. Jadi pada saat manusia itu ada suatu titik, dia mesti memilih apakah dia akan menempuh jalan yang ke kanan atau ke kiri. Jadi Allah tidak selalu menyebabkan dia di kanan atau di kiri. Pada suatu saat manusia harus diberikan pilihan untuk memutuskan dirinya sendiri itu mau kemana. Boleh juga. Ada yang lain? Oke, nggak apa-apa. Minimal udah berani mengungkapkan pendapat. Ya balik kita pada kaji kita tadi. Ya. Karena memang hidup ini adalah ujian. Itu ujian. Ujian itu ada tipe-tipenya. Jadi selama ini kita sering memahami ujian itu cuma dua doang, enak gak enak, nikmat, musibah. Padahal ujian itu variasinya banyak, bukan hanya yang dua ini. Ya, jadi gitu. Nanti kita bahas tipe-tipe ujian, jenis-jenis ujian. Nanti kita bahas selanjutnya setelah pertemuan ini. Nah jadi Bapak sekalian, memang hidup ini ujian. Karena hidup ini ujian, kalau Allah ikut campur, yang jahat dicegah, itu berarti bukan ujian namanya. Justru di situ ujiannya. Contoh gini Pak, perumpamaan. Ini ada guru nih, ngasih ujian nih sama muridnya. Udah? Terus muridnya ngerjain ujian, jawaban. Gurunya nengok jawaban itu. Lagi ujian. Tahu nggak dia salah jawaban itu? Tahu nggak guru itu salah jawaban itu? Pak, ini guru ngasih ujian, disebar ujiannya, muridnya jawab ujian tadi. Gurunya nengok nih, tahu nggak ada salah? Ya dia tahu bener, dia tahu juga salah. Tahu nggak? Nah ketika dia tahu salah, dikasih taunya nggak? Kamu salah. Bukan gitu jawabannya. Jawaban yang benernya gini. Ada nggak guru gitu Pak? Ya kalau ada, gurunya curang namanya. Ya nggak ada, namanya juga ujian. Dia tahu jawabannya salah, ya karena ujian dia dibiarin. Namanya juga ujian. Kalau dibenarkannya langsung di situ nggak ada. Dikumpul dulu. Nah, nanti udah dikumpul, kan gurunya udah kasih kisi-kisi. Kayak gini soalnya, jawabannya gini. Gini ujiannya, jawabannya gini. Udah dikasih tahu tuh. Nah manusia terus muridnya dikasih ujian, tahu gurunya salah, ini biarin. Namanya juga ujian. Kalau dikasih tahu ya nggak ujian namanya. Habis selesai ujian, setelah diperiksa baru dikasih tahu. Itu nanti hari kiamat. Kapan habis ujiannya mati? Itulah habis ujian. Nanti baru diperiksa dari kiamat. Ini jawaban kau salah, ini jawaban kau bener. Nah begitulah, ini salah satu contoh. Ya kalau Allah ikut campur, yang zalim dikasih langsung ditegur terus ditangkap atau dihabisin, ya nggak ada ujian. Itu kira-kira perumpamaan pertama. Perumpamaan kedua gini Pak, ya karena hidup ini semua ujian, ya semua itu ujian, bukan hanya orang zalim yang diuji tadi. Bagus jawaban. Semuanya entitas yang ada di situ semua diuji. Ini ada kezaliman nih, ini orang bikin jahat, ini orang jahat, ini orang yang dizalimi, ini saksi, ini polisi, ini jaksa, ini hakim, ini negara, presiden, apa whatever lah namanya. Ini semua kena ujian Pak, pada kasus yang sama. Yang mau bikin zalim, yang bikin diuji, dia mau bikin zalim atau enggak? Dia pengen menzalimi orang nih, dia sudah diuji. Dia mau mengerjakan kezaliman itu
atau tidak? Dia diuji. Orang yang dizalimi pun diuji, dia mau melawan atau dia diam aja. Diuji dia. Dia diam aja atau dia melawan atau dia menghindar atau dia gimana? Saksi mata diuji juga, dia mau bela atau dia biarin. Saksi mata, kalau di situ ada saksi, kejadian udah selesai, ada polisi, terserah polisi mau periksa atau enggak, ujian bagi polisi, atau dibiarin kezaliman itu, ujian bagi polisi. Udah, polisi periksa-periksa, kasih ke jaksa, jaksa diuji lagi, mau dibuat ke pengadilan atau dilepasin. Apa istilahnya itu, Pak? Kalau di sini SP3 ada apa istilahnya kalau jaksa itu? Diponering, apalah istilahnya. Atau kalaupun dituntut, tuntutannya berapa tahun? Masuk ke hakim, hakim diuji lagi. Dia mau biarkan kezaliman ini, dia lepaskan orang zalim atau dia hukum dengan adil. Negara gitu juga. Dia mau bikin aturan atau dia biarin. Jadi semua lapangan kita ini ujian semuanya. Jadi bukan hanya si pelaku, semuanya kita kena uji. Orang beriman itu diuji oleh orang kafir. Orang kafir ujian bagi orang beriman. Semua. Suami ujian bagi istri, istri ujian bagi suami, anak ujian bagi orang tua ujian bagi anak, saudara ujian bagi saudara yang lainnya, tetangga ujian bagi tetangga lain. Ujian semua. Itulah ujian itu. Begitu farja. Siapa yang lolos ya, dialah dapat reward nanti. Siapa yang nggak lolos, ya kecuali nanti kalau ada pengampunan, ya dia masuk neraka. Jadi semua kita diuji. Bahkan kita sendiri, Pak, ada ujiannya untuk diri kita. Kita aja punya ujian, Pak. Badan ini ujian loh. Nah, kalau kita belajar ilmu hakikat, badan kita ini ujian. Mata kita ini ujian. Mulut kita ini ujian. Bagi kita. Karena kita dulu belajar ilmu hakikat. Hakikat manusia apa kemarin? Adalah ruh kita, itulah kita sesungguhnya. Badan kita ini ujian bagi ruh, Pak. Nah, bisa gitu, Pak. Badan kita ini ujian bagi ruh kita. Hawa nafsu itu semua ada di badan. Ujian bagi ruh kita. Kan saya bilang dulu, ketika kita belajar tentang hakikat manusia, tuh ingat pelajaran yang dulu, hakikat manusia. Kita pertama kali belajarkan tentang hakikat manusia. Manusia hakikat itu adalah di ruh. Badannya ini bukan kita. Justru ujian kita adalah di badan kita. Semua perbuatan buruk, semua keinginan buruk, semua. Makanya kalau kita belajar tentang hakikat manusia, manusia itu pada hakikatnya baik kalau dilihat dari sisi ruhaninya. Tapi manusia pada hakikatnya adalah buruk. Itu ada lagi kalau dilihat dari sisi jasadiahnya. Karena yang bikin buruk itu semua adalah badan kita sebenarnya. Hawa nafsu itu ada di situ. Jadi bapak yang datang kemari ini udah bisa menaklukkan matanya. Dari pengen tidur terus. Jadi kita ini sendiri di badan kita ujian juga ini badan ini. Bisa nggak badan kita ini kita, bahkan saya bilang, ingat pelajaran dulu. Jasad, rohani mulia. Jasad dari tanah sifatnya rendah. Karena dia dari tanah, semua sifat-sifat yang rendah itu ada dari tanah ini. Roh datang dari Allah, datang dari yang mulia, maka roh selalu ingin melakukan hal-hal yang mulia. Gabung yang mulia dengan yang rendah, jadilah nafs manusia. Harus konsentrasi, Pak. Ini kita belajar ilmu hakikat, kacau nanti kalau nggak paham. Sekarang tarik menarik, bisa nggak yang mulia membawa badan ini jadi mulia? Akhirnya masuk surga. Atau sebaliknya,
badan yang rendah ini akhirnya justru membawa yang mulia ini jadi rendah. Itulah neraka. Siapa yang menang? Rohanikah? Kita yang sesungguhnya membawa badan jadi. Makanya yang masuk surga itu adalah rohani dan badan. Badan ikut karena badan mau nurun. Makanya di surga nanti badan ikut. Justru yang menikmati kenikmatan itu semua itu badan kita, Pak. Hawa nafsu kita. Kalau nggak ada badan, mana bisa kita menikmati kenikmatan surga itu? Termasuk juga di neraka, dua-duanya juga, badan juga, gara-gara apa? Ruhani ikut-ikutan badan, nah dua-duanya kena siksa juga. Yang kena siksa itu adalah ya badannya juga. Pertanyaannya, kita sendiri, badan kita ini ujian. Nah, mudah-mudahan ini lulus-lulus nih, membawa badannya pada kebaikan, membawa matanya nengok yang baik, membawa mulutnya selalu ngomong yang baik, membawa badan kakinya selalu jalan yang baik, membawa tangannya. Makanya nanti Pak, tangan ini jadi musuh kita di akhirat. Karena yang nyolong itu ruhaninya, tangannya bilang enggak, saya cuma ikut-ikutan katanya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin. Ditutup mulutnya, tangan jadi saksi, tangan ngomong, kaki jadi saksi. Dalam surat Fussilat, mata kita jadi saksi, telinga kita jadi saksi, kulit-kulit kita jadi saksi. Hatta idza ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu yaksibun. Dari kiamat nanti pendengaran kita jadi saksi, pandangan kita jadi saksi, kulit-kulit kita jadi saksi, ngomong mereka. Balik pada kaji kita. Jadi kenapa kejahatan dibiarkan Allah? Karena hidup adalah uji. Siapa yang mencegahnya? Ya kita. Karena ujian bagi kita. Kalau kita punya kekuasaan, maka dalam hadis katakan, man ra'a minkum munkaron, barang siapa melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, ubah dengan tangannya, kau cegah dengan tanganmu. Fa illam yastati fa bilisani, kau ubah, kau cegah dengan mulutmu. Fa illam yastati, kalau kau tak mampu melihat kemungkaran, mencegah dengan tangan enggak bisa, dengan mulut pun tak berani, fa biqalbi, dengan hatimu kau cegah, kau tolak. Wa dzalika ad'aful iman, itulah iman yang paling rendah. Ujian semua. Jadi paham ya? Jadi kan makanya hakikat manusia ya ujian, ya karena ini ujian. Kalau Allah turut campur berarti apa? Makanya Allah biarkan dulu nih Palestina ini. Mana orang-orang berimannya? Mana Arab Saudinya? Mana Mesirnya? Mana Libanonnya yang muslim-muslim di situ? Mana Yordannya? Mana Suriahnya? Ujian bagi. Ya kita juga diuji juga, kita peduli nggak di sini? Walaupun jauh, ya kena uji juga. Ada kau doakan nggak? Kita nggak bisa dengan tangan, Pak. Mungkin kita dengan mulut. Ribut kita di medsos, membela orang-orang Palestina. Setidak-tidaknya kita angkat tangan doa. Kita punya rezeki, kita kirimkan kepada saudara-saudara kita di Gaza sana. Semuanya manusia itu diuji oleh Allah. Ya kalau Allah ikut campur menghabisi Israel itu sebentar. Atau bahasa kitanya enggak imbang sama Israel, itu bukan imbangnya Allah. Atau gini Pak, ini sedikit perumpamaan. Kita punya anak. Halo Pak, halo. Punya anak kecil, gelut sama temennya. Punya anak nih, gelut sama temannya, kalah anak kita. Apa yang kita bikin? Kita sebagai bapak, apa yang kita bikin?
Mana yang kalah? Sini, papa tampar-tamparin. Gitu bapak yang baik. Gitu bapak yang baik. Anaknya gelut, kalah, dia ikut campur, dia tampar-tamparin anak orang. Gitu orang tua yang baik. Gimana Pak? Imbang nggak anak itu sama kita? Ya nggak imbang. Ini perumpamaan. Yang anak yang orang tua yang baik, ya minimal kalau bahasa kita, ya diajarin cara bela diri. Gini kalau lawan, nah, gini jurusnya, begininya, ketemu lagi begini. Itu orang tua yang baik, kira-kira begitu. Dia kasih jurus-jurusnya, bukan dia turun campur namparin anak orang. Dia nggak imbang. Sama, kira-kira begitu. Allah udah kasih jurus-jurusnya sama kita. Nah, ujian bagi kita, mau bikin enggak? Ya kalau Allah ikut campur Israel, aduh nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan satu malaikat aja udah habis kok, apalagi dengan Allah. Ya, malaikat apa bahasa gitu? Malaikat Jibril atau malaikat apa sekali tempas dengan sayapnya aja, habis semuanya. Tapi kan nggak imbang. Bukan untuk itu kita diciptakan. Ya ujian bagi kita. Tapi salah satu hikmah sekarang kan dengan peristiwa. Kalau kita belajar hikmah lagi, salah satu hikmahnya juga Allah biarkan dia makin banyak sekarang orang masuk Islam. Stigma Islam teroris, Islam apa namanya bandit, nggak ada itu istilah itu. Udah tak betul. Faktanya Islam yang dizalimi. Dan banyak orang sekarang masuk Islam gara-gara peristiwa Palestina. Banyak main masuk Islam. Lihat tuh di YouTube itu. Beritu melihat udah orang tuanya mati, anaknya mati, istrinya meninggal, keluarganya habis, dia cacat, dia bilang alhamdulillah. Ini bagaimana, siapa yang bisa kayak gitu? Ternyata yang bisa bikin itu adalah iman mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya banyak orang beriman. Berarti salah juga hikmahnya. Gara-gara peristiwa itu makin banyak orang beriman, makin banyak orang pro Islam, makin banyak orang pro Muslim. Nggak betul propaganda selama ini Islam teroris. Justru Islam lah yang dizalimi. Yang teroris itu nampak sekarang. Nah, itu salah satu juga hikmah. Di samping ujian bagi semua manusia, diuji di situ. Orang dekatnya, kita yang jauh, ya termasuk orang non Muslim lain, ujian juga bagi mereka. Mereka mau bela enggak? Itu kira-kira. Jadi hidup adalah ujian. Jadi kalau Allah ikut campur, kalau gitu apa? Ya nggak ada ujiannya. Setiap orang mau bikin maksiat, ditahan malaikat. Setiap orang mau nyuri, dipegang malaikat tangannya. Mana ada ujiannya kalau gitu? Biarin. Cuman kan Allah Maha Pengampun. Walaupun dibiarin, tapi nanti ada pengampunan. Kalau dia tobat, kan bisa. Kalau bahasa kita, ada tetap Allah berikan selama masih hidup. Udah salah nih, murid bikin jawaban, ya nggak dibiarin gurunya. Tapi di tengah jalan dia sadar lagi, dia hapus. Nah, dia perbaiki, diberi kesempatan selagi masih hidup. Ada terus. Yang membunuh tadi yang banyak, orang 100 orang dia bunuh, rupanya ujungnya dia tobat. Orang yang bikin maksiat, dia kafir, dia zalim, ujungnya tobat, tetap Allah ampunkan. Itu hebat. Kalau dicegah dari awal, mana tahu kita Allah Maha Pengampun. Ya Pak, yang orang-orang yang zalim dari awal, kalau Allah cegah, ya dari mana kita tahu Allah Maha Pengampun? Taunya Allah Maha Pengampun, dia biarkan kejahatan, di ujung orang itu tobat, Allah ampunkan. Jadi apa yang kedua? Hidup adalah ujian. Ujian apa? Ujian untuk menentukan, membuktikan apakah orang itu mau ibadah atau enggak. Di situ dia. Ujian itu diberikan, kan tadi apa? Tujuannya untuk ibadah. Ujian diberikan agar Allah ingin membuktikan siapa
yang benar ibadahnya, mau tetap ibadah nggak ketika diuji? Kita lagi sehat, rajin ibadah, diuji sakit masih ibadah nggak? Kita lagi kaya, masih mau sedekah. Ketika miskin, masih mau sedekah enggak? Ujian. Kita lagi happy-happy, rajin ke masjid. Ketika susah, masih rajin ke masjid. Kita jadi orang baik dalam kondisi lapar, dalam kondisi sempit, masih jadi orang baik enggak? Ketika rame-rame kita jadi orang baik, ketika sepi masih jadi orang baik enggak? Ujian. Tapi banyak orang kan enggak. Lagi senang ingat Allah, lagi susah diuji susah lupa ibadah. Atau sebaliknya, lagi susah rajin ibadah, begitu senang lupa. Banyak gitu. Bahkan ada orang kafir gara-gara sakit. Saya udah rajin ibadah, sudah ini, kenapa Tuhan bikin saya sakit? Akhirnya kafir dia. Perempuan tadinya soleh, gara-gara suaminya kawin lagi, buka jilbab. Pernah dengar cerita itu? Saya udah rajin ibadah, kenapa Tuhan uji saya kayak gini? Padahal saya sudah taat. Kenapa Tuhan bikin ini? Tuhan tidak adil, kejam. Akhirnya keluar dia dari kesolehannya, bahkan keluar dari Islamnya. Itulah ujian. Hidup adalah ujian. Itu antar kita juga, saya bilang tadi, ujian antar kita ini, jamaah-jamaah ini saling menguji ini. Grup yang ekstrim melihat, bid'ah, masuk neraka, sesat, ujian. Kita saling menguji loh. Apakah melihat saudara gitu-gitu kita lakukan ujian bagi kita? Muslim ujian bagi muslim lainnya. Muslim ujian bagi orang kafir ujian bagi antar sesama manusia, kita ujian semuanya. Lulus enggak? Jadi kita di dalam juga ujian, kita keluar juga ujian, antar kita juga ujian, dari Allah ke kita pun ujian. Itulah hidup. Siapa yang lulus, dia yang pantas dapat rahimnya Allah, masuk ke dalam surganya. Yang topnya, kau bisa melihat wajahku, kata Allah, karena kau lulus ujian, pantas kau bisa melihat wajahku, kata Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok yang demikian. Jadi hidup adalah ujian. Bagaimana fungsi ujian itu? Apa jenis-jenisnya? Bagaimana cara menghadapinya? Kita lanjutkan bulan depan insya Allah. Ya, jadi variasi ujian itu banyak, yang saya bilang tadi. Jadi variasi banyak. Bukan hanya senang sama susah. Perintah larangan termasuk nanti bagian dari ujian. Hawa nafsu itu juga nanti bagian dari ujian. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena ini hidup ujian, ya semua terserah pada kita. Ada yang lulus, ada yang enggak. Atau ada yang lulus setengah, hair. Tahu hair enggak, Pak? Nah, hair itu apa? Ya ujian di setengah. Ada yang hampir nggak lulus, tiba-tiba ada namanya amnesti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Pak, amnesti. Tahu amnesti nggak? Apa amnesti? Dosanya banyak, tapi ada satu amal yang bisa menyelamatkan dia, dapat amnesti dia. Pernah dengar ada orang? Cuman ini jangan jadi contoh. Ini hanya ibroh, pelajaran. Ya, jangan dicontoh. Repot kita dicontoh nanti. Ingat pernah ada perempuan yang zalim, tukangnya berzina terus menyelamatkan seekor kucing, seekor anjing, ngasih minum, kena dapat amnesti dia. Ada orang membunuh
pendeta dia bunuh. Terakhir 100 pendeta dia bunuh. Pak, dalam hadis itu dia nggak sempat tobat loh, Pak. Belum sempat tobat ya. Dia baru mau bertobat. Disuruh ulama yang terakhir yang dia jumpai, masih bisa nggak aku diampunkan Tuhan? Bisa. Cuman kau jangan dekat di sini lagi. Kau ke tempat sana. Di sana banyak orang baik. Mudah-mudahan kau. Dia jalan ke tempat orang baik itu. Di tengah jalan dia meninggal. Belum sempat tobat. Dalam riwayat malaikat bertengkar. Ini ahli neraka. Dia bilang ini enggak, dia udah pengen baik. Akhirnya ngadu sama Allah. Kata Allah, ukur jaraknya. Diukur, ternyata cuma menang sejengkal Pak ke tempat yang baik. Begitulah cara Allah ingin itu dapat amnesti. Jadi itu kehebatan Allah. Tapi tetap dibiarin dulu. Karena ujian. Nah, termasuk nanti Pak, fungsi ujian bukan hanya itu. Ujian itu juga menghebatkan kita. Jadi fungsi ujian itu bukan, tadi kan kesannya negatif ya, tapi enggak, ujian itu juga menghebatkan kita. Kan saya bilang dulu Pak, ruh kita ini Pak, awalnya masih, apa istilah saya, masih TK. Ruh kita ini masih bayi lah istilah kita. Dia tumbuh Pak. Tumbuhnya ruh itu menjadi hebat, itu gara-gara ujian. Nah, maksudnya bapak nih gini-gini kan hebat-hebat ini kan karena ujian. Pantes surganya pun nanti tempatnya tinggi. Makanya kalau ada anak-anak meninggal masuk surga juga, tapi surganya tempat yang dia jadi pelayan-pelayan. Nah, surga juga anak-anak itu. Karena dia belum sempat diuji. Jadi anak-anak yang baik muslim, non muslim meninggal sebelum baligh tetap masuk surga. Cuman mereka menjadi anak-anak surga. Jadi permata-permata surga. Jadi anak-anak kita senang. Jadi surga kita senang dengan anak-anak kecil. Jadi gitu. Jadi tumbuhnya ruh itu menjadi ruh yang hebat. Itu gara-gara apa? Ujian. Kalau tadi kan banyak sisi negatifnya, tapi banyak sisi positifnya ujiannya. Nah, bagaimana bentuknya itu insya Allah kita bahas pada bulan yang akan datang. Selesai kaji kita tentang ini dulu. Jadi hakikat manusia. Jadi hakikat apa? Kita close. Jadi hakikat penciptaan satu, Allah menciptakan alam semesta. Satu, apa pertama? Agar dia dikenal. Yang kedua, agar yang diciptakan atau makhluknya merasakan kebaikan-kebaikan. Dikenalnya apa? Dikenal Allah sebagai pencipta dengan segala sifat-sifatnya. Mengapa Allah ciptakan alam semesta ini? Agar alam semesta ini bisa merasakan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak cukup, Allah ciptakan manusia agar lebih banyak mengenal lagi sifat-sifatnya, dan agar manusia atau jin juga termasuk bisa merasakan lebih baik lagi sifat kebaikan Allah. Kalau yang tadi hanya dapat sifat rahmannya, tapi dengan adanya diciptakan jin dan manusia juga diberi kesempatan mendapatkan rahimnya. Cuman untuk dapat itu mesti melalui ibadah dan ujian. Nah, bagaimana perkembangan berikutnya? Seperti apa ujian itu? Bagaimana ibadah itu? Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Mumpung ini juga pernah dari saya. Silakan. Satu pertanyaan, kan segala sesuatu yang terjadi baik di alam atau terhadap manusia itu sesungguhnya sudah dari kodok dan kodakan oleh Allah Subhanahu. Mana kalau salah mana dikoreksi. Nah, kemudian bagaimana peran usaha
sehingga nantinya itu bisa membuat ada campur tangan Allah di situ. Ya. Bapak ini pertanyaannya udah level tinggi. Pertanyaannya nanti hakikat takdir. Pertanyaan, ya, ini pertanyaan tingkat tinggi. Mau dijawab sekarang, ini cukup basic nggak? Kalau belum cukup basic, levelnya nanti ketika kita belajar iman. Nah, tapi sedikit. Makanya Pak, mengapa iman kepada takdir itu iman yang paling berat? Dan dia iman yang terakhir, yaitu iman yang keenam. Semua rukun iman 1, 2, 3, 4, 5 beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari akhir dan hari kiamat. Ini semua logik. Tahu logik? Masuk akal. Akal kita nyampe menerimanya. Ya Allah, harus ada Allah yang menciptakan manusia. Allah itu harus sempurna. Allah itu tidak ada kekurangan. Akal nyampe. Beriman kepada malaikat, akal nyampe. Allah menciptakan hamba yang punya tugas-tugas. Oh, akal nyampe. Untuk memberikan petunjuk kepada manusia, kepada jin, Tuhan menurunkan kitab-kitab. Ya harus dong, untuk jadi pelajaran. Akal nyampe. Untuk mengajarkan pengajaran kitab itu harus ada rasul yang ngasih contoh, maka diturunkan rasul. Akal nyampe. Manusia berbuat sesuatu harus ada pengadilannya. Disitulah biar tahu siapa bahwa Allah itu Maha Adil. Maka harus ada hari di mana manusia dan jin akan mempertanggungjawabkan. Maka harus ada hari kiamat. Akal nyampe. Tapi begitu bicara takdir, ini nggak nyampe. Ini nggak nyampe. Maka saya bilang tadi, Bapak kalau mau kaji ini harus sendiri, jangan rame-rame, nanti kacau jalan darah orang ini. Bapak udah nyampe belum? Udah bisa melembutkan akalnya, menaikkan hati, baru nyampe. Kalau nggak nyampe nanti, Bapak akan nanya lagi nanti. Karena nggak nyampe. Di satu sisi kita disuruh berbuat baik, di satu sisi kita disuruh meninggalkan keburukan. Tapi di sisi lain Tuhan udah tahu. Allah tahu semua perbuatan kita yang lalu dan yang akan datang sampai hari kiamat. Apa yang terjadi, apa yang kita bikin, apa yang kita ucapkan, dan semua Allah tahu sampai hari kiamat. Dia tapi disuruhnya kita bikin baik. Disuruhnya kita meninggalkan keburukan, padahal udah tahu. Akal nyampe nggak? Nggak nyampe. Maka jangan pakai akal di sini. Nanti saya jelaskan. Itu pertanyaan akal itu. Udah nyampe belum, Pak? Belum. Coba, ya kan? Udah tahu, tapi di sini kan seolah-olah kan jaka sembong makan. Itu kalau kita pakai ilmu kita, dalam ilmu Allah itu kecil. Dalam ilmu kita nggak nyambung, tapi bagi Allah itu mudah. Maka ketika Allah bicara takdir, nah itu lihat nanti dalam surat ke-57 ayat 22-23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Ujungnya. Apa yang terjadi di alam semesta dan apa yang terjadi dalam diri kamu, kata Allah, illa fi kitabin, sudah tertulis di dalam satu kitab di Lauhul Mahfuz di sisi Allah. Min qabli an nabraha, sebelum Allah menciptakan alam semesta. Jadi sebelum alam semesta yang tercipta sudah tahu apa yang terjadi. Kalau kita belajar tentang ilmu ini, ya. Jadi ketika Allah menciptakan alam semesta ini, tahu apa pertama kali diciptakan? Coba ada yang tahu? Apa makhluk pertama yang Allah ciptakan? Angkat tangan, coba, ada yang tahu? Ada yang tahu? Namanya Al-Qalam. Tahu Al-Qalam? Nah, itu Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Al-Qalam. Jadi pertama kali menciptakan makhluk namanya Al-Qalam. Kata Allah kepada Al-Qalam, uktub.
tulis. Maka kolam itu menulis seluruh yang terjadi mulai saat itu sampai hari kiamat. Cerita Quran udah ditulis semuanya sebelum Allah menciptakan. Apa ujung ayat itu? Inna dzalika 'alallahi yasir. Bagi Allah itu mudah kali. Jadi sudah diperintahkan. Kok nggak nyambung? Kita nggak nyambung. Bagi Allah nyambung ilmunya. Bagi Allah itu mudah. Itu jawaban pertama. Bapak udah nyambung belum? Memang nggak nyambung Bapak. Orang Bapak akal Bapak nggak nyampe. Nah, kita menganggap karena dalam bahasa akal kita selalu semua itu ada sebab akibat. Ini kan kayaknya nggak ada sebab akibatnya nih. Ini disuruh ini udah tahu loh. Kok nggak nyambung? Memang ilmu kita nggak nyambung. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua. Kalau kita belajar takdir ini sedikit kaji tingkat tinggi, mudah-mudahan dengar, mudah-mudahan paham. Gak paham bagus, cuman jangan berhenti. Makanya nanti takdir itu kita ada dua. Takdir itu ada namanya takdir ijbari, ada takdir ikhtiyari. Takdir ijbari itu satu ketentuan Allah yang kita tidak ikut campur. Namanya ijbari. Ijbari itu kita dipaksa. Siapa bapak kita, di mana kita lahir, bagaimana bentuk tubuh kita, itu ijbari. Bapak nggak bisa milih. Ini bapak ini kayak gini nih, lahir di Indonesia, mukanya kayak gini, tingginya berapa, kulitnya kayak gimana, bentuknya, itu nama siapa bapaknya, itu semua apa? Siapa emak kita, namanya apa? Ijbari. Bagaimana alam semestanya diciptakan, berapa kecepatan, itu ijbari. Apa ijbari? Ketentuan Allah yang kita tidak ikut campur. Ada namanya kedua, takdir ikhtiyari. Manusia diberi pilihan dan diberi usaha di situ. Takdirnya ada, tapi manusia diberikan usaha. Nah, itulah yang namanya pilihan. Takdirnya udah ada, tapi manusia diberikan ikut campur di situ. Namanya ikhtiyari. Ikhtiar itu artinya dua, Pak. Apa arti ikhtiar? Satu, ikhtiar itu artinya boleh milih. Yang kedua, ikhtiar itu artinya usaha. Kita diberi pilihan, kita disuruh mengusahakan. Nah, takdir ikhtiar inilah ada reward and punishment. Kalau di ijbari nggak ada reward and punishment, karena kita nggak punya apa? Nggak punya campur tangan di situ. Tapi di ikhtiari kita punya campur tangan. Kita boleh milih dan kita boleh mengusahakan. Ini ada reward and punishment. Nah, disinilah ujian. Dikasih. Ini yang baik, kata Allah, kau kerjakan. Terserah kau milih. Kau pilih baik, kau kerjakan, dapat pahala. Ini buruk, tinggalkan. Kau boleh milih. Kau kerjakan, kau usahakan, kau dapat dosa. Allah bilang begitu. Nah, sekarang pilihan ada pada kita. Nah, jadi orang masuk surga, orang masuk neraka itu apa, Pak? Ikhtiyari. Takdirnya betul, tapi ikhtiyari manusia. Dosa dan pahala ikhtiyari. Sakit dan sehat ikhtiyari, tapi mati ijbari. Bodoh pintar ikhtiyari. Kaya miskin ikhtiyari. Nah, nggak nyambung, bagus. Memang akal nggak nyampe. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, itu ijbari. Tapi ada yang lain, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan beriman, kata Allah. Siapa yang mau kafir silakan kafir. Berarti apa? Iman dan kafir ikhtiyari. Baik dan buruk ikhtiyari. Sehat dan sakit ikhtiyari.
Kok nggak nyambung Ustaz? Memang nggak nyambung. Maka di sini butuh apa? Iman. Mengapa kita kerjakan ini? Karena Allah suruh. Sama, balik kepada ujian tadi. Pak, dosen atau guru tahu nggak jawaban muridnya kalau ujian? Tahu. Tapi mengapa mesti dia uji? Nah, yang cilakanya kita murid dikasih ujian. Ini ujian soal, ujiannya nggak dikerjakan. Dia mikirin bagaimana Tuhan bikin ujian, bikin soal, guru bikin soal. Dia mikir gini, bikin soalnya gimana guru dosen ini? Kok kayak gini soalnya? Dia mikirin soal aja, waktu habis, ujian nggak dikerjakan. Pertanyaannya, dia ini lulus atau tidak lulus? Dia dimarahin gara-gara ujian atau gara-gara nggak mengerjakan ujian? Nah, ada murid sibuk mikirin dosen bikin ujian, nggak dikerjakan sama dia. Tiba-tiba waktu habis dikumpul kertasnya kosong. Pertanyaan, apakah murid ini salah atau nggak salah? Perintahnya apa? Kerjakan ujian. Bagaimana cara ujian itu dikeluarkan dosen, itu urusan siapa? Urusan dosen. Nah, urusan takdir, urusan Allah, bukan urusan Bapak. Urusan Bapak, kerjakan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang. Paham? Urusan takdir, urusan siapa? Urusan Allah. Urusan Bapak apa? Nah, maka kerjakan. Nanti kita kena siksa gara-gara apa? Gara-gara nggak kerjakan ujian, atau gara-gara nggak lulus ujian, bukan gara-gara takdir. Makanya dalam Al-Quran dikatakan tidak ada orang masuk neraka gara-gara takdir, nggak ada orang masuk surga gara-gara takdir. Semua gara-gara apa? Bima kuntum ta'malun. Al-yawma, pada hari ini, ya, tujzauna kullu nafsin wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Semua karena perbuatan. Jadi orang masuk surga gara-gara apa? Perbuatan. Orang masuk neraka gara-gara apa? Perbuatan. Bukan karena takdir. Nggak ada. Quran mengatakan kau masuk surga karena aku tentukan kau masuk surga, kau masuk neraka karena aku tentukan masuk. Nggak ada. Yang ada, kau masuk surga bima kuntum ta'malun, kau masuk neraka bima kuntum ta'malun. Jadi orang masuk surga gara-gara apa? Gara-gara iman dan amal soleh. Orang masuk neraka gara-gara kekafiran dan kezaliman. Semua pilihan. Paham? Enggak paham? Bagus. Masih bingung Bapak? Enggak apa-apa. Nanti kita ngobrol lagi. Ya, itu untuk sementara jawabannya. Makanya iman kepada takdir itu iman paling tinggi. Ya, iman paling tinggi. Makanya jangan pakai ini belajar takdir. Ya, harus dia pakai hati. Kalau pakai ini gak akan nyampe. Maka saya bilang tadi, di satu sisi sudah ditentukan, di sisi lain disuruh milih gitu. Memang gak nyampe. Tapi bagi Allah mudah. Nah, Bapak mau jelas nanti di hari kiamat udah masuk surga, tanya sama Allah, nanti dijelaskan sama Allah ilmunya. Pasti Bapak saat itu Bapak nyambung. Oh, kayak gitu ya. Oh, ternyata gitu. Itu sedikit. Oke, balik pada ilmu sekarang. Loh kok gitu Ustaz? Saya mau tahu, Bapak tahu nggak bagaimana cara pesan yang di Amerika sana bisa masuk ke dalam HP ini? Bapak tahu nggak bagaimana caranya? Bisa ada video, orang nelpon, emangnya suara Pak? Orang nelpon itu emang suaranya diambil masuk kemari? Enggak. Yang video tuh gambar di sana? Enggak. Namanya kode yang dikirim tuh gelombang. Nah, kalau dijelaskan ilmu kode, sakit kepala Bapak, nggak nyambung Bapak. Gimana ya? Gambar, suara dijadikan gelombang dikirim, nanti dikirim di sini, nanti ada alat receiver, diproses lagi tiba. Itu kok dijelaskan sakit kepala Bapak.
Pertanyaannya, itu aja ilmu manusia, apalagi ilmu Allah. Perumpamaan kedua, ilmu dokter, profesor, Bapak jelaskan kepada anak kecil. Anak kecil masuk nyambung nggak? Ini anak SD, Bapak jelaskan ilmu profesor tentang galaksi, tentang atom, jelaskan sama anak SD, nyambung nggak anak itu? Jawab, nyambung nggak? Kenapa nggak nyambung? Akalnya nggak nyampe. Bagi anak kecil masuk akal nggak? Ilmu yang profesor tadi bagi anak kecil masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Ya macam Bapak tadi juga saya jelaskan nggak masuk akal bagi Bapak. Padahal sama-sama orang tua. Itu aja ilmu antar manusia bisa nggak masuk akal bagi orang yang di bawahnya. Itu ilmu profesor, ilmu anak kecil. Manusia sama manusia kan? Berapa gapnya Bang? Ada gap kan? Itu aja nggak nyambung. Apalagi ilmu Allah dengan ilmu kita. Maka jangan pakai ini, nggak akan nyambung. Karena ilmu kita terlalu terbatas. Paham? Jadi jangankan ilmu Allah, ilmu dosen, ilmu dokter tuh, dijelaskan sama kita, nggak nyambung kita. Ini Pak Dokter tuh coba. Kok gitu sih Dok? Ya udah, pokoknya kau minum aja lah kata dokter. Dok, gimana Dok? Kalau ada pasien gitu Dok, nanya. Udah, minum aja pokoknya. Dijelaskan nggak ngerti juga deh. Jadi ilmu antar manusia saja banyak yang kita tidak nyampe, apalagi ilmu Allah. Dan takdir itu bagian dari ilmu Allah. Ya, saya kira demikian untuk sementara. Jadi kalau belajar takdir itu levelnya nanti Pak, belajar imannya dulu, belajar ini dulu, udah jago baru belajar itu. Insya Allah Bapak bisa mencernanya mudah-mudahan. Mari baca hamdalah dan doa putus majelis. Subhanallah, astagfirullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.